Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 Juni 2021. Hukum kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 6 ayat 10 sampai dengan 11. Dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1, ayat 6, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 13, dan dilanjutkan dengan bab 8 ayat 1, ayat 5 sampai dengan 9, dan Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Allah itu kasih, dan kasih adanya. Kasih Allah adalah kasih agape yang tidak melihat status, tidak diskriminasi. Dan kasih Allah yang agape ini telah ditunjukkan secara nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadilah dialog antara Yesus dan orang-orang yang ingin menjerat dia. Seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Markus 12 ayat 28. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Di sini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus hendak menyampaikan bahwa kasih hendaknya menjadi rujukan pokok setiap perbuatan dan tindakan kita. Mengapa? Yesus melihat hidup ini semakin egois. Manusia telah kehilangan kasih sebagai jati diri ciptaan Allah. Apalagi di saat manusia itu mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Kalau hidup kita masih di dalam keegoisan, tak ada kasih, bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang penuh kasih itu, saudara? Coba kita refleksikan. Adakah kasih di dalam diri kita saat ini? Sudahkah kita mengasihi pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, anak cucu kita, kerabat-kerabat kita, saudara kita, karyawan kita? Bagaimana kita mengasihi saudara kita, sesama kita yang di luar sana, saudara? Bunda Teresa pernah menyatakan, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan kita tidak mampu mengasihi manusia yang kelihatan ada di sekitar kita? Kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang penuh kasih, kalau kita melaksanakan kasih kepada Tuhan dan sesama yang kita praktekkan dengan tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tanpa adanya diskriminasi. Bukan hanya sekedar pemahaman, tahu dan sering membicarakan serta mengamininya, saudara, tetapi lebih dari itu adalah mau melakukannya. Kita mau meneladani, melakukan tindakan kasih yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi, di mana mengasihi sesama berhubungan juga dengan alam ciptaan. Dengan mengamini juga pernyataan dari Santo Yakobus, saudara, di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka marilah kita, saudara-saudara, dengan setia dan taat melakukan perintah Tuhan dengan mengasihi sesama dan alam ciptaan. Yesus Tuhan kami bersyukur telah memperoleh benih kasih yang telah Engkau taburkan di dalam diri kami.
Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun dapat mengalirkan kasih-Mu kepada sesama kami dan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.